kepada kami. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis Tuhan. Kami mengakui tidak ada Allah lain seperti Engkau. Hanya Yesus yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan. Untuk kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak terima puji-pujian kami. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengurapi kami pelayan-pelayan Tuhan. Engkau melawat kami semua umat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa di pagi hari ini Tuhan kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan melalui Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya Engkau adalah jawaban, Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai Tuhan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau beri pujian bagi Tuhan Allah kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you honor, we give you praise.
pujian. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, haleluya, dengan jiwa yang bersuka, haleluya. Saat hati menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan. Engkau yang sudah lahir, mati, bangkit bagi kami semua. Darah-Mu tercurah menebus setiap dosa kami, Tuhan. Dan kini mata kami tertuju padamu. Kami tahu Engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu menolong kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu.
erat dalam bekapmu, terlebih di saat tak ku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu, erat dalam dekapmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu menjadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu, amin. Engkau jadi perisai kami. Oh Tuhan. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam, sebab anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Oh, anugerah-Mu jadi perisai kami. Oh Tuhan, amin. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Jangan berdiam diri, semua angkat tangan. Jangan berdiam diri, buka mulut saudara. Naikkan pujian, naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Uralamaya sikyara lamaya lagu alamaya lamaya lagu alamaya. Kemuliaan, hormat, pujian, keagungan untukmu Yesus, untukmu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Jangan berdiam diri, jangan berdiam diri. Nikmati Tuhan, nikmati Roh Kudus pagi ini. Alami, alami, alami pengalaman baru dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hiara lama 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 ya sikiara lama ya lagu mama. Hiara lama ya so. Haleluya. 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 Besar Engkau, dahsyat, ajaib, luar biasa, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Sampai kapanpun juga Engkau tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu.
Saatnya tiba kami harus mendengar suara-Mu. Berbicara kepada kami Amin. dan Roh Kudus punya kuasa. Roh Kudus punya kuasa. Dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Sehingga kami semua ada kebebasan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali kalau pagi ini kita bisa ibadah. Sebab hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang memungkinkan saya bisa melayani di tempat ini. Terima kasih mulai dari Gembala Senior, ya Gembala Saudara Bapak Sugiono beserta istri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13, kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat atau saudara lihat di layar? 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mencari dan menemukan, ya, terus menanyakan dan mendengar, tapi jika kita melakukannya dengan segenap hati. Saya beri tema khotbah pagi hari ini intim dengan Tuhan. Kata intim itu dari bahasa Inggris intimacy ya. Nah, saudara-saudara kalau saudara perhatikan, intim itu artinya akrab. Hubungannya itu sangat dekat. Intim itu artinya semakin mengenal dan sensitif, saling ngerti. Dan orang intim itu kayak suami istri, dia tidak perlu bicara secara terang-terangan. Dia bisa menangkap apa yang disampaikan secara nonverbal. Ya, misalnya kalau suaminya itu ngomong, "Ma, kemarin yang singer itu rambutnya bagus ya, Ma." Loh, enggak usah tanya macam-macam, langsung pergi ke salon, potong rambut kayak yang singer itu. Ya, berarti istrinya, suaminya itu senang dengan rambut seperti itu. Kalau pas pulang pesta, kemarin baksonya itu enak ya, bakso mana ya? Ya. Nah itu berarti saudara langsung ambil mobil atau motor, ajak makan bakso itu. Ya. Artinya dia bisa menangkap yang nonverbal, yang tak terungkapkan. Nah kalau saudara makin intim dengan Tuhan, saudara akan makin mengerti Tuhan mau bawa kemana kita ini. Tuhan mau kita harus melakukan apa. Nah coba compare dengan Yohanes 10 ayat 30. Jadi semakin intim kita, saudara-saudara, semakin mengenal, semakin sensitif, semakin terbuka. Jikalau mereka kepada siapa firmanku disampaikan, Yohanes 10 ayat 30 maksud saya. Saya tadi bilang apa ya? 35 ya? 30, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Nah kayak suami istri, saudara-saudara, dua menjadi satu. Tapi kakinya tetap 4 apa langsung berubah jadi 2? Tetap 4. Ya. Saudara-saudara, tetapi menyatu. Nah sampai kalau ada orang menikahkan anaknya, kecil tak gede no, sekarang dipek wong. Kok lebih cinta istrinya, kok lebih cinta suaminya, kok tidak cinta sama orang tuanya? Ya salah memang orang tuanya.
Kalau sudah menikah dia harus lebih cinta suaminya, lebih cinta istrinya. Ya. Sebab dia menyatu. Memang anak itu darah daging mamanya, tapi bukan suami istri. Ya. Saudara-saudara, nah kita dengan Tuhan, saudara-saudara, kalau ayat tadi dibilang Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi keintiman itu perasaan yang dekat sekali. Jadi ada satu ikatan yang kuat ya, antara dua orang ini. Ada ikatan yang kuat. Makanya orang Kristen kalau intim dengan Tuhannya bangun pagi yang dipanggil pertama Yesus. Bukan bangun pagi yang dicari kopi. Bukan bangun pagi yang dicari itu kunci toko, bukan. Tapi kalau sekarang bangun pagi yang dipegang itu HP. Ya. Alasannya takut ada WA dari anaknya, dari cucunya dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara itu satu proses ya. Intim itu satu proses mulai dari pemikiran, perasaan, tindakan. Itu dengan bebas diungkapkan antara dua orang itu. Itu orang intim namanya. Nah tapi kalau suami istri itu tiap hari enggak pernah ngomong. Ya aku ngomong sak perlu nih ya om katanya. Cuma perlu makan yang ngomong, perlu uang ngomong. Nah itu salah saudara-saudara. Orang intim itu bangun tidur, mimpi apa? Ya dia cerita. Ya, misalnya bangun tidur, aku mimpi kejatuhan cicak banci. Saya aja cicak cowok dan cewek tidak bisa bedain nih saudara-saudara ya. Ya saudara bangun itu saudara ungkapkan. Jangan cerita ke orang lain. Itu namanya intim. Nah saudara juga bangun pagi, ungkapkan sepanjang malam kemarin perasaan saudara gelisah, panik. Saudara ungkapkan kepada Tuhan. Dia mengerti. Jadi antara pikiran, perasaan, tindakan dengan bebas itu saling memahami. Banyak suami ngerti perasaan istri tapi belum tentu mau mengerti. Tapi kalau Tuhan, dia bukan hanya mengerti perasaan kita, tapi dia mau mengerti dengan perasaan kita. Bahkan ada ayat katakan, belum kita minta, Tuhan sudah tahu dia. Ya. Jadi saudara-saudara, intim itu komponen yang paling penting. Alat yang paling penting dalam membangun cinta itu intim. Ya memang saudara-saudara, orang suka bilang dalam pernikahan itu komitmen itu penting. Ya, jadi janji setia itu penting. Tetapi bukan cuma janji setia. Ya, kita harus setia untuk tetap intim. Jangan dekat sama Tuhan saat butuh. Mau dekat dengan Tuhan saat kita sakit, saudara-saudara. Oke, saya mau kasih 3 indikator ya dalam keintiman ini. Yang pertama coba lihat Yeremia 18. Ini ayatnya panjang, saya enggak bacakan. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 perikopnya itu tanah liat dan penjunan. Jadi Tuhan itu yang membentuk kayak asbak, vas bunga dari tanah itu saudara-saudara. Tuhan itu tukang periuk atau penjunan. Jadi kalau saudara perhatikan tangan Tuhan itu sebagai tukang periuk dia sensitif. Dia peka, dia terbuka. Jadi ketika dia bentuk, tahu-tahu gopel dikit itu dikasih air lagi, dilumat, dibanting lagi, dibanting, dibentuk lagi. Tahu-tahu agak ngeres gitu, agak kasar gitu. Bukan ngeres porno, maksudnya agak enggak enak begitu. Nah itu diambil kerikil kecil itu, terus dilumat lagi, dibentuk lagi, sampai benar-benar maksimal hasilnya. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan itu penjunan yang terbuka. Ya. Jika
bejananya itu mulai rusak, dia siap perbaiki. Dan dia selalu berusaha supaya si bejana ini, saudara-saudara, bisa menjadi yang terbaik. Tanah liat ini bisa menjadi yang terbaik. Jadi kalau saudara perhatikan, tangan Tuhan itu dengan tangan manusia. Coba baca Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam tangannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara-saudara, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Meskipun kita sudah cari uang dan sebagainya. Semua itu anugerah Tuhan. Jadi semua itu berkat Tuhan. Coba bayangin, apa di sini ada dokter atau perawat. Oksigen itu di rumah sakit satu tabung itu berapa harganya ya? Itu untuk berapa hari itu bisa habis. Coba bayangin kita ini tiap hari bernafas. Tiap hari kita menikmati oksigen. Itu gratis saudara-saudara. Kalau saudara tahu urat-urat ini yang menghubungkan daging, tulang dan sebagainya. Itu panjangnya ribuan meter itu. Tetapi selalu baru Tuhan ciptakan terus. Kita mau bayar berapa? Wong sekarang ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu ganti tempurung lutut ini. Nah sekarang kalau bayar tidak pakai BPJS ya 2 lutut mungkin 2 sampai 300 juta habis. Ya, itu baru tempurung lututnya saudara-saudara, belum yang lain. Tapi kalau saudara perhatikan Tuhan itu luar biasa. Jadi dia itu peka saudara-saudara. Saudara menghadapi sesuatu, dia proses lagi. Tapi kita suka-suka tidak mengerti. Nah jadi indikator orang intim dengan Tuhan itu siap dibentuk. Jadi saudara belajar pegang kuat-kuat tangan Tuhan. Jangan pegang kuat-kuat uang saudara-saudara. Kalau pegang uang jangan terlalu kuat. Sebab sewaktu-waktu uang itu akan tinggalkan kita. Kita tidak kecewa. Coba lihat kayak tsunami di Aceh dulu. Mercy, mobil gelundung, kayak tidak ada harganya semua. Tidak ada artinya punya rumah mewah, punya deposito, punya sertifikat, habis semua. Makanya saudara harus pegang kuat-kuat Tuhan. Yang lain jangan terlalu kuat. Jadi sewaktu-waktu, makanya Ayub bilang, aku datang telanjang. Sekarang aku kaya. Tapi ya sudah, silakan. Sekarang habis. Jadi indikator yang pertama saudara-saudara, saudara belajar terima berkat dengan tangan terbuka. Tapi saudara juga harus bukan cuma tangannya terbuka, hatinya juga tetap terbuka. Supaya jika Tuhan berbisik, salurkan ke sana. Ya saudara salurkan. Jika Tuhan mau, ini harus tinggalkan. Sebab hartamu itu membuat kamu sombong. Hartamu itu membuat kamu masalah. Tuhan angkat supaya kamu tidak bermasalah. Silakan Tuhan. Jadi jangan hanya tangan kita terbuka untuk terima berkat. Tapi kita juga mesti tangannya terbuka untuk menyalurkan. Ya. Atau ketika diambil kembali. Ya silakan Tuhan. Sebab semua tidak abadi. Tidak kekal. Ya ini ngomong-ngomong terlalu banyak uang. Tidak ada orang miskin bunuh diri saudara. Kebanyakan orang kaya. Buktinya yang ngemis itu puluhan tahun untuk ngemis terus kok tidak bunuh diri. Ya. Tapi orang yang stres, kaya, berkedudukan itu gampang bunuh diri. Di Jepang itu main game anak-anak itu kalah bunuh diri. Jadi semakin pinter orang, semakin kaya, posisinya semakin tinggi, semakin rentan. Nah saudara-saudara, yang paling baik itu kita pegang kuat-kuat tangan Tuhan. Ada apa dan bagaimana. Dengar tentang suaminya isu yang miring-miring. Cerita sama Tuhan. Amin. Gak usah cerita sama orang lain, ngeler suaminya sendiri. Bikin malu suami sendiri.
dengar ada isu tentang anaknya, tentang mantunya, ya saudara belajar terbuka. Silakan Tuhan, terus proses hidup kami, keluarga kami. Aku siap berubah Tuhan, aku siap dipulihkan. Jadi indikasi yang pertama atau indikatornya saudara-saudara, kita pegang kuat-kuat tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan terus proses kita. Coba lihat Amsal 5 yang kedua ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 15 tambah 2 Tawarikh pasal 7, 15. Ya saya tipe pengkhotbah tidak terlalu bertele-tele ya. 2 Tawarikh 7, 15. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya tadi antara tangan kita dengan tangan Tuhan yang pertama. Yang kedua, antara mata Tuhan dan mata kita. Bukan antara mata kita dengan matador, saudara-saudara. Apalagi antara mata kita dengan mata sapi, ya saudara-saudara. Tapi antara mata Tuhan dan mata kita. Segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Dan mata Tuhan itu terbuka melihat kita semua. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, mata musuh terbuka melihat kita. Jadi saingan toko, saingan bisnis itu terbuka lihat kita. Sampai ada orang buka toko sebelahnya sebab laris, dia pura-pura keluar ngeliatin sing situ, tuh cek rame ini itu. Terus nyuruh pegawai ini, itu panggilan. Tanya ono piro di situ. Lek sana 1.000, di sini 500 gitu. Lah bangkrut saudara-saudara ya. Jadi mata musuh itu ngeliatin kita. Dan musuh utama kita itu adalah setan. Dia lihat kelemahan-kelemahan kita. Ya, saudara-saudara. Atau kalau bertetangga di perumahan, sebelah itu ganti mobil baru. Dilihat sambil gigit jari. Tuh ini mobilnya yang dewek elek. Itu anyar. Itu kecenderungan manusia saudara-saudara. Iblis itu mau buka mata kita supaya kita ini menjadi seperti Allah. Makanya Hawa itu digoda. Ya, masa kamu enggak tahu ini? Ini lihat, ini bisa bikin kamu jadi seperti Allah. Jadi Hawa itu bukan sekali, 2 kali. Dan kalau saudara lihat buku pinter, Hawa itu ngambil buah terlarang, Adam ada di mana? Itu sebenarnya Adam katanya kira-kira 1 meter di sampingnya. Jadi ini memang mesti diakui, laki-laki itu lebih licik daripada istri ya. Yang ngongkon ini, yang nyuruh ini suaminya sebenarnya. Cuma suaminya enggak tanggung jawab. Sebab perintah makan itu mati, itu hanya yang dengar itu hanya Adam. Hawa enggak tahu. Adam itu imam dalam keluarga. Makanya suami-suami ini bertanggung jawab. Suami itu kayak lokomotif kereta. Istri itu dan anak-anak gerbong di belakang. Ini ceritanya bebek. Bebek mau nyebrang jalan tuh saudara. Bebek cowok itu lihat kanan kiri enggak ada mobil. Dia nyebrang. Pek. Saya bukan bebek enggak persis. Tapi bebek cewek yang belakang melok pek. Yang ditabrak mobil yang mana? Ya bebek cewek. Makanya kalau bawa rombongan 10 mobil, yang nyetir di depan itu mesti ngerti, oh ini sudah mau lampu merah. Oh eman, tak bablas saya. Lah sing lain ketinggalan. Orang, nah itu kalau jadi pemimpin, nah ini Bapak Gembala ini. Ya Bapak Gembala mesti ada di depan. Tapi Bapak Gembala itu kan harus tahu ritmenya yang di belakang ini. Suami, gerbongnya yang di belakang ini ya apa ini? Terus ada berita, gerbong ketiga ucul. Lalu masa bablas terus lah ditinggal. Ya kan enggak bisa.
Nah, saudara-saudara kalau saudara perhatikan, coba baca Lukas 24 ayat 31. Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mata mereka baru terbuka, kurang mengenal. Orang kalau tidak kenal, dia akan kurang percaya, saudara-saudara. Semakin mengenal, dia semakin percaya. Nah, tapi seringkali manusia itu merasa sudah mengenal, ya, merasa sudah mengenal. Sebenarnya belum kenal. Makanya saudara harus makin intim dengan Tuhan. Makin intim dengan Tuhan. Tolong Om yang pakai jas ini di depan, enggak usah berdiri. Maksud saya mau tanya, ukuran sepatu istrinya nomor berapa? Tuh, pusing pegang kepala. Ya kan banyak istri-istri belikan baju suaminya, kedodoran, enggak tahu ukuran baju suaminya. Tapi ukuran baju pegawainya tahu dia, saudara. Nah, berarti suaminya ini lebih dekat dengan pegawainya. Ya. Saudara-saudara, ada lagi suami makan di rumah bilang, gak cocok makanan ini. Loh ini kawin ini kok istrinya masak kok gak pernah cocok. Berarti istrinya tak pernah berusaha untuk mencocokkan. Ya, makanya orang kalau sudah intim itu istrinya suka rujak. Suaminya dulu gak suka rujak. Isa suka rujak. Ya. Jadi Isanya sama begitu. Sampai ada orang kalau bilang, tuh jalan nih yo podo ini. Nah, berarti orang dua ini suka jalan bersama-sama. Dekat dia. Pola pikirnya, cara berpikirnya, cara melihat sesuatu, itu jadi sama. Makanya saudara-saudara tambah Yesaya 40 ayat 10. Kalau kurang mengenal, dia tidak bisa melihat Tuhan dengan baik. Ya, dia tidak bisa rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 10. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Seringkali kita, ya apa ini Om? Kapan pertolongan? Ya apa ini ngatasi ini? Lah saudara tidak lihat Tuhan berarti. Saudara kalau saudara intim dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan. Saudara tidak takut sebab dia selalu datang dengan kekuatan yang dahsyat. Ya. Ceritanya ini Nabi, saudara-saudara ada di dalam. Nah ini Elisa, Gehasi ada di luar. Ya saya ditanya ada gembala bikin pasori. Lah Om, mau naruh kamarnya pengerja itu di belakang apa di depan? Ya di depan. Jadi ada apa-apa biar pengerja ini dulu yang kena. Baru gembalanya di belakang, saya bilang gitu. Terus kebetulan ada pengerjanya ketawa. Loh kok enak Om? Lah iya masa jenderalnya di depan anak buahnya di belakang. Ya, nah ini cuma bercanda aja. Tapi saudara-saudara kalau saudara perhatikan si Nabi ada di dalam. Nah ini Gehasi lihat musuh itu lewat dengan tentara berkuda. Ngeri dia. Balik. Nabi konyol mati kita ini. Musuh mengepung kita katanya. Tapi Nabi bilang tenang aja. Memang nabinya tenang. Ya saudara-saudara. Tapi Alkitab katakan Nabi berdoa celikkan mata setelah dicelikkan. Dia, oh Nabi sudah enggak usah keluar. Biar saya yang jaga di luar. Wah gaya dia sekarang. So dia melihat, ternyata tentara Tuhan lebih banyak lah. Sebab indikator yang kedua, mata dengan mata ini. Ya, enggak tahu. Kalau saya dulu anak-anak masih kecil, ya kemurahan Tuhan, saya baru dikasih 3 anak, Stephen, Philip, Priscilla. Dan punya 2 mantu, baru punya
3 cucu, tapi cuma dikasih 1 istri sama Tuhan. Namanya Ernie ya. Saudara-saudara, dulu anak-anak itu kalau masih kecil mau apa, saya sama istri saya cuma main mata aja ya. Atau kalau pas ada apa, jemaat datang, nah istri saya rupanya sudah tahu ini niat tidak baik ini. Dia cuma main mata sama saya ngerti. Ya, ya sebab suami coba kalau saya main mata dengan istrinya tetangga, saudara-saudara. Kan repot. Ya. Dan tidak akan ngerti dia. Nah kita juga dengan Tuhan. Ya. Itu indikator orang intim, dekat sama Tuhan. Orang dekat sama Tuhan bukan silu, haleluya. Ya. Kepleset, haleluya. Lah itu latah itu. Tapi saudara bisa memandang Tuhan. Tadi kan saya bilang ya saudara-saudara, kalau berbicara yang nonverbal tak diungkapkan, tapi sudah ngerti. Tidak saya jauh-jauh, suaminya pulang malam, terus tidak ngomong apa, coba kepalanya dipijit, oh ini sepi tadi kerjaan rupanya. Atau bani kempes tadi mobil. Ya sudah, jangan terus, ini loh belum dibayar, uang sekolah anak, uang telepon ini belum dibayar. Loh, Isa-isa istrinya megang telepon disawat, no saudara-saudara. Sebab istrinya kan enggak ngerti itu. Ya. Malah kan harusnya dibikin kopi susu atau masak air panas kalau enggak ada air panas di rumah biar mandi atau dipijitin dan sebagainya. Nah itu kan namanya intim, itu ngerti suami dalam keadaan gimana, istri dalam keadaan gimana, itu saling ngerti, itu enak saudara-saudara. Itu enak, ya itu namanya intim. Nah kalau saudara dengan Tuhan seperti itu, tadi tangan, yang kedua mata, nah sekarang yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3, 12. Oh saya bilang 18 tadi, 12. 1 Petrus 3, 12. Kayaknya saya keder ini, lihat tante di belakang itu. Ya saya suka bercanda dengan beliau. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah ini yang ketiga. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga indikatornya itu telinga Tuhan dan telinga kita. Kita peka. Tuhan ngomong apa, ya, dan Tuhan juga peka. Dan kalau Tuhan sempurna, dia juga mendengar kita ngomong apa. Kan enak itu jalan. Bagaimana mungkin kita ini bisa jalan sama-sama dengan Tuhan? Tidak bisa dengar suara Tuhan. Kapan Tuhan katakan maju, kita maju. Kapan Tuhan katakan berhenti, kita berhenti. Enak, aman kita ini. Kita jalan, di situ ada ranjau, ada bahaya. Tuhan bilang pelan, ya, atau bakal pohon roboh di situ. Saya berapa kali alami sebab saya seminggu 2-3 kali harus Sumenep, Surabaya. Ada pohon roboh di depan itu sampai mobilnya itu penyet, tapi saya persis di belakangnya. Ya, itu pas hujan. Saya itu rasakan saudara-saudara. Sampai istri bilang, loh kok pelan? Lu biasanya banter. Kok pelan? Tapi bukan saya bilang barusan Tuhan bicara. Turunno gas. Enggak. Tapi lewat hati nurani saya kok tidak sejahtera. Saya pelan. Tidak taunya ada pohon asem tumbang itu pas hujan. Saya pas di belakangnya. Tidak taunya truknya jemaat muat beras yang dari arah berlawanan itu masuk ke sawah situ. Dia ngerem mendadak menyelamatkan diri. Tapi saya selamat saudara-saudara. Pernah pengalaman ya, sebab saya mondar-mandir terus, saya enggak bawa mobil, saya naik angkutan umum ke terminal. Tapi bukan naik bus, ada L-Sape, L300 Mitsubishi itu yang cepat itu. Saya baru datang, nah rupanya ini maklar tahu ini
Ya mungkin dia pingin dapat tip. Om, di depan om ada kosong. Ya saya, ya mau. Tapi yang tengah ini sudah penuh. Terus belakangnya sebentar lagi sudah penuh, mau berangkat. Saya tidak sejahtera, saudara-saudara. Terus saya bilang sama supir, Mas, aku tidak jadi ikut, aku mau pulang, aku sakit perut. Masa saya bilang Roh Kudus berbicara kepadanya? Supirnya kan tidak ngerti. Ya. Sebab supirnya kan tidak punya telinga bisa dengar suara Roh Kudus. Saya telepon pengerja, suruh jemput ke terminal itu. Tadi sudah ditinggal, sebab pikirnya sudah pasti jalan. Nah, itu berangkat sampai itu saudara-saudara. Saya ngasih uang 10.000, maaf saya ganti penumpang lain. Saya pulang, enggak enak perut saya. Saya pulang sampai rumah setengah jam, saya berdoa dulu sampai saya sejahtera. Istri saya bilang, ya bagus. Kalau kamu enggak sejahtera, pulang. Enggak taunya saudara-saudara, setengah jam kemudian saya minta antar lagi ke terminal. Kok maklarnya bilang, "Loh, yang tadi sudah berangkat, Om. Ini masih kosong." "Enggak apa-apa, terlambat enggak apa-apa." Nunggu setengah jam sampai penuh, berangkat lagi. Kira-kira kilometer 30 saudara tahu. El Sape yang seharusnya saya naiki itu mencium pohon asem saudara-saudara. Sopirnya selamat, tapi 2 penumpang kanan kirinya ini kejepit. Ya yang satu mati. Terus mobil yang saya naik itu turun, kan sesama itu. Aduh, terus sopirnya bilang, "Om, harusnya Om tadi kan naik mobil itu." Dia enggak tahu. Kalau Tuhan berbicara kepada saya peka. Ya, saya ngerti. Wah, ini kalau cerita kesaksian itu banyak saudara-saudara. Saya ingat juga, ini suami istri juga mesti harus saling ngerti. Gini ya, kalau orang Tuhan berbicara kepada suaminya, itu harus sama dengan kepada istrinya. Nggak bisa kalau suaminya bilang suruh berangkat, terus istrinya bilang Tuhan bicara kepadaku, nggak boleh berangkat, nggak bisa. Sebab satu tubuh, mesti sama ini. Makanya ukurannya itu kalau istrinya nggak setuju, ojo ngotot. Nah ini tapi cerita yang lain. Istri saya terus ngomong gini, aku tadi itu nggak mimpi, siang bolong. Kok lihat lu itu di depan pintu masuk, dikerubuti orang banyak, ditarik-tarik. Tapi lu berusaha berjuang. Terus aku bestrah, nah itu bahasa Belanda itu. Aku tengking, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang itu hilang. Terus kamu selamat. Nah saudara-saudara, enggak taunya saya sudah janjian. Bukan jemaat, dia punya toko emas di Sumeneb itu. Dia mau konseling, sebab saya suka mengkonseling keluarga-keluarga. Dia bilang kami dengar dari teman-teman, katanya kalau konseling sama Om Samuel ini suka ada solusi katanya. Ya itu promosinya orang lain. Nah dia telepon, saya janjian jam 7 dia mau datang. Nah hari itu saudara-saudara, hari tidak ada kegiatan di gereja. Hari Senin, hari liburnya gembala itu biar hari Senin, Minggu kan sudah terlalu capek. Jadi enggak ada kegiatan. Saudara tahu, istri saya waktu ngomong kayak begitu, terus saya berdoa sebentar, Tuhan apa yang Engkau mau lewat istriku ini. Terus saya selesai doa, saya rasa wah ini bahaya ketemu ibu ini. Jam 7 kurang 10 menit, saya, istri dan semua yang ada di pastori keluar, ya makan di luar, dikunci pagarnya. Enggak taunya rupanya ibu ini datang, terus dia telepon saya. Aduh dia maki-maki saya, pendeta gimana, janji kok kayak gini, saya sudah datang dengan suami saya, kok ditinggal katanya. Oh ya maaf, kami ada acara lain. Tapi kan saya enggak ngomong kalau Roh Kudus berbicara kepada saya. Enggak taunya saudara-saudara, yang dia bawa itu bukan suaminya. Ya, suami baru atau bagaimana saya enggak tahu. Enggak taunya kira-kira 2-3 hari dia minggat saudara-saudara. Ya bawa lari suaminya orang ini, terus dia pergi, pokoknya orang enggak baik ini. Nah coba bayangkan, kalau terus konseling sama saya, kan siapa yang tahu? Jangan-jangan dia minggat sama saya saudara-saudara. Loh iya kan? Ngerti kan maksudnya? Jadi Tuhan amankan saya, Tuhan lindungi saya. Nah itu lewat istri saya, makanya ini kalau
Le anu gini loh kok ya. Oh enggak bisa. Ini sudah keputusan. Lah ojo gitu ya. Satu saat Tuhan bisa berbicara lewat istri. Bisa istri juga mesti dengar suara suami. Loh enggak percaya kita bilang Tuhan bisa ngejak ngomong orang lewat binatang. Petrus itu kan lewat ayam. Saya enggak ngerti tapi Petrusnya ini. Biliam itu lewat apa? Keledai. Ya. Jadi kalau, nah kadang-kadang ada anak ngomong, Pak, ayo kita makan di situ lah Pak, ada restoran baru. Oh Papa ini mau ada urusan ini. Tapi ada satu saat sebenarnya Tuhan mau selamatkan saudara loh. Sebenarnya Tuhan sudah bicara sama papanya ini, tapi papanya enggak peka. Paksa papanya, enggak taunya kecelakaan papanya. Ya. Ada masalah. Jadi saudara-saudara, coba baca 2 Timotius 4 ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Manusia itu cenderung tidak mau dengar suara Tuhan, malah lebih senang dengar suara dongeng. Ya, jadi saudara-saudara, manusia memiliki kecenderungan senang dengar gosip, senang dengar hoax, baca hoax, tapi tidak mau dengar suara Tuhan. Nah, coba kita baca lagi. 1 Samuel Gianto, 1 Samuel, tidak ada kitab 1 Samuel Gianto. 1 Samuel 15, 20 sampai 22. 1 Samuel 15, 20 sampai 22. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, ayat berikutnya. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Dia tidak sensitif, dia tidak peka. Tuhan suruh gini-gini, dia tidak lakukan. Dia ngakunya saya dengar suara Tuhan. Tapi dia tidak melakukan. Makanya saudara tahu, harusnya yang ganti raja itu anak raja. Saudara tahu, itu turun-temurun sampai Inggris, Belanda, sampai sekarang turun-temurun. Tapi Saul itu putus saudara. Tak. Diganti Daud, mantunya. Terus yang ganti Daud, yang anak-anaknya Daud, anak cucu. Yang ini putus sampai di sini. Jangan sampai berkat Tuhan, anugerah Tuhan berhenti di kita loh saudara. Amin. Amin. Macet di situ. Ini Tuhan berjanji untuk anak cucu kita diberkati terus. Sebab kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Ada lagi gini, tidak apa-apa, tidak nurut sama Tuhan. Yang penting perpuluhan ini, kolektor ini berhasil datang ke gereja. Kalau Tuhan bisa disuap, Tuhan tidak bisa disuap. Makanya ayatnya katakan dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Nah tapi kalau orang dengar-dengaran pasti suka korban. Memberi belum tentu dia mengasihi. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan pasti dia suka memberi. Tidak sensitif, tidak peka. Ya ini ngomong zaman kuno lagi. Sing sudah 60-an ke atas itu dulu mamanya itu kedep dikit ini wis mengkeret sudah. Tapi anak sekarang wis dikaploki ya sih enggak ngerti-ngerti ya. Ya. Sudah
telinganya enggak peka. Ya. Kalau anak dulu itu ya mau beli baju, temennya bilang baju ini ketok Anif, mama enggak seneng kayak gini. Wis ganti gini ya. Kok dia ngerti kan bajunya belum ditunjukkan ke mamanya. Tapi dia anak ini peka sebab intim sama mamanya. Suami istri juga begitu, dia ngerti. Temennya bilang, ayo jagongan lagi, ini nonton. Enggak enak aku mau pulang. Alah, ini ikatan suami takut istri ini. Lah enggak enak, aku mau pulang aja. So, dia ngerti perasaan istrinya. Dia enggak tega istrinya sendirian di rumah. Jadi itu namanya intim, itu kalau suami istri. Nah sama Tuhan juga. Masa pakai laporan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya mau buka usaha baru, ini lagi rame. Karaoke termasuk juga nyiapkan wanita-wanita Tuhan. Itu hoki ini gede Tuhan, itu cepat soge Tuhan. Koncoku bikin kayak itu cepat soge. Tuhan tolong berkati aku. Ya itu enggak perlu berdoa saudara-saudara. Ada ayat. Dilihat sesuatu kurang baik, dia tidak ke sana. Jadi saudara tahu, ini nyetir, dengar kalau di Surabaya itu SS siaran radio. Kilometer sana ada kebakaran. Terus saudara bilang, saya tak lihat isi kebakaran kayak apa. Lah saudara maksa ke sana, enggak taunya semua orang ke sana macet jeglek, saudara enggak bisa keluar. Dengar katanya orang itu enggak baik, sudah tahu belum melakukan, sudah menghindar, itu orang baik itu, orang pintar itu. Ya. Jangan Tuhan dalam nama Yesus ini tidak punya SIM, tapi ini daripada bayar supir larang Tuhan. Tuhan tutup mata polisi. Loh, mana ada doa suruh nutup mata polisi? Lah itu saudara enggak taunya ada orang nyebrang kecelakaan, akhirnya berurusan polisi. Terus percuma berdoa, doa ini keliru saudara-saudara. Tapi kalau saudara sensitif sama Tuhan ini enggak berkenan, aku kalau urusan kecil aja aku enggak nurut, Tuhan enggak senang. Aku enggak mau. Meskipun aku susah, meskipun aku melarat, meskipun aku enggak enak, yang penting aku mau tetap taat sama Tuhan. Ya. Saudara belajar seperti itu. Sama orang tua juga begitu. Ya. Sama orang tua juga begitu. Saudara-saudara belajar menyenangkan orang tua, kapan lagi mau menyenangkan orang tua. Ya, saya ingat mama saya itu, kami menuruni turunan gen panjang-panjang umur, mudah-mudahan saya juga panjang umur lah. Saya sekarang baru 65 ya. Tapi juga saya enggak mau umur 90 tapi di tempat tidur terus ya. Saudara-saudara, saya ingat mama saya itu sayang sampai ngeroi lidahnya itu ini tua ya. Tiap tidur dia enggak mau ditemani tapi pintunya enggak boleh dikunci. Saya 1 jam sekali saya lihat takut mama ada apa-apa. Enggak taunya pas dia mau stroke itu enggak taunya saudara-saudara. Tapi saya langsung, saya tiap jam lihat. Saya angkat bawa mobil langsung bawa ke Surabaya. Ya. Saudara-saudara sebab orang kena stroke itu katanya 6 sampai 8 jam itu waktu yang berarti kalau lewat bahaya katanya. Nah saudara-saudara tapi banyak kali saya bisa menolong mama saya. Ya saya ajarkan ke anak-anak saya juga. Kan enggak ada kamu kalau enggak ada mamanya. Ya. Jadi belajar menghormati mama, menghormati papa, belajar patuh. Ya. Yang kelihatan itu ya papa mama, Tuhan kan enggak kelihatan. Bohong kita bilang hormati yang enggak kelihatan tapi yang kelihatan tidak dihormati. Tapi sebelum saya mengakhirinya sebagai bentuk evaluasi atau konklusi ya pertanyaannya pertama, seberapa intim saudara dengan Tuhan? Seberapa intim? Apa cuma butuh tok baru cari Tuhan? Kedua, seberapa erat saudara pegang tangan Tuhan?
Saudara pegang tangan Tuhan, Tuhan maju, ya kita ikut maju. Tuhan diem, ya kita diem. Tuhan ke kiri, kita ya ke kiri. Meskipun kita tidak suka, meskipun kita tidak enak saudara-saudara. Seberapa erat kita pegang tangan Tuhan. Yang ketiga, seberapa erat atau seberapa peka kita ini melihat Tuhan. Melihat perbuatan-perbuatannya. Selama ini Tuhan sudah banyak menolong kita. Kita bisa ada sampai sekarang ini. Siapa kita ini sebenarnya? Terus yang terakhir, seberapa peka, seberapa terbuka telinga kita mendengar suara Tuhan dan mau taat. Banyak kali lewat khotbah, lewat renungan, lewat suara istri, lewat suara anak, atau lewat orang lain. Harusnya saudara peka. Sebelum saudara kena masalah, saudara harus peka. Sudah dengar, invest bodong itu, sudah dengar, jangan taruh situ, hadiahnya dikasih duluan, sudah tidak dilindungi OCK dan sebagainya. Sudah dengar, ngerti? Lah ya tapi saya kepingin dang-dang soge loh om. Terus kadung tak taruh 200 juta, tidak tahu nih hilang. Lah salah siapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah ngomong, mengingatkan kita. Lewat kejadian-kejadian yang terjadi. Mengapa itu terjadi? Ya. Seharusnya saudara kalau ngalami musibah, ngalami masalah, kok bisa terjadi sih? Itu salah. Ya. Seharusnya saudara bilang, terima kasih Tuhan ini terjadi, Engkau menyelamatkan aku. Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang kebetulan, amin. Tidak ada yang kebetulan. Alkitab katakan, sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua dihitung oleh Tuhan. Saya lek sesiran itu tiap mari sesiran tak saponi. Tidak bisa ngitung saya, apalagi lek 5 tahun sisiran terus baru disaponi, sak piro rambut sih. Ya. Makanya yang bapak-bapak itu kan sininya lebih lambat tumbuhnya daripada sampingnya, bakalan botak sininya. Ini ngomong perbotakan, lek botak depan itu biasanya hot. Sama istrinya disuruh, moh, sampai botak depan. Kalau botak belakang dingin, ditarik terus sama istrinya, gak gelem ditarik. Tapi lek botak tengah rupanya rodok nakal. Lek malam ditumpangi tangan sama istri. Nah ini cuma bercanda aja ya. Ilustrasi. Nah saudara-saudara kalau saudara perhatikan. Seberapa banyak, seberapa kuat intim saudara dengan Tuhan. Sebagaimana dengan suami, dengan istri. Pokoknya kalau saudara dekat dengan Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Hebatnya Tuhan itu ya saudara-saudara. Nah kita ini aja, kita kan tahu masa lalu, tapi enggak 100% toh, enggak semuanya. Eling SD-nya, SMA, tapi waktu di perut mama kita kan enggak tahu. Terus yang kita tahu persis semua, yang sekarang utangi piro, duitnya piro, dompetnya isini piro, tahu kabeh kita yang sekarang. Tapi yang ke depan kita kan enggak tahu toh, bakal terjadi apa. Tapi kalau Tuhan itu, dia berkuasa atas yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu, dan dia berkuasa atas yang sekarang, dan dia juga berkuasa atas yang akan datang. Yang ke depan. Nah tapi oleh Yesus, yang di depan itu, semua sekarang ditarik, dibawa sekarang. Dan dia bilang sekarang, sudah selesai. Jangan takut. Itu untuk 5 tahun, 10. Jadi saudara bilang, Om aku janda. Ya, tidak ada ayat yang dikatakan Tuhan memelihara duda-duda, tidak ada. Yang ada itu janda dan yatim piatu. Loh duda tidak dipelihara Dia dipelihara, semua anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tapi yang spesifik, yang spesial itu janda dan yatim piatu. Dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Kalau, tapi Rabi mana ya bukan janda sudah. Ya. Nah saudara-saudara, kalau saudara perhatikan yang di depan itu yang kita tidak tahu. 5 tahun ke depan, saya gimana? 10 tahun ke depan, saya bagaimana? Tidak usah takut. Asal sekarang kita intim dengan Tuhan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia sudah ada di sana. Makanya di kayu salib dari 7 kalimat yang dia ucapkan, salah satunya sudah selesai.
Dia sudah tanggung semuanya. Saudara ikut insurans, asuransi BPJS, tidak bisa cover saudara. Setelah mati juga masuk BPJS, tidak bisa saudara-saudara. Terus di BPJS masuk surga, masuk neraka diatur gitu. Lek bayar cetio masuk neraka, lek ngotio masuk surga, ya tidak bisa. Tapi kalau hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Kita nyanyikan lagu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kau yang kudus, amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Segenap hati, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, amin. Ku sembah Kau berdiri dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, amin. Darah-Mu tercurah
memperbaharui keintiman saudara dengan Tuhan. Saudara memperbarui komitmen saudara, janji setia saudara kepada Tuhan. Aku mau dekat kepadamu Tuhan. Aku mau selalu bersamamu Tuhan. Aku tidak mau jauh darimu Tuhan. Sebab Engkau sumber segala sesuatu bagiku. Hormat dan kuasa sekarang dan sebab Engkau yang kudus. Saya diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya menikmati Tuhan pagi ini. Saya menikmati Roh Kudus pagi ini. Hati saya makin rindu akan Tuhan. Amin. Tercurah, Dia sudah mati untuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya lama 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 ya sangkara lama ya lama lama ya. Iya lama 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 ya lama 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 lama. Ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni. Seringkali kami kurang dengar-dengaran, seringkali kami melepaskan tangan Tuhan, seringkali kami kurang memandang Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Dia lama 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 ya lama lama ya lama lama ya lama. Dia lama 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 ya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Turunkan tangan saudara. Saya mau berdoa khusus untuk saudara yang dalam pergumulan hidup. Dan saudara mau komitmen pagi ini, aku mau lebih intim dengan Tuhan. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara, bukan mau disuruh maju ke depan. Saudara tetap duduk, tapi taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Uralamaya syikyaralamaya. Bahkan yang saudara sedang bermasalah dalam keluarga, rahasianya kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lebih dekat dengan kita. Kita belum dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah mendekat dengan kita. Uralama yosikira lama 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 ya lagu ya. Tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, haleluya. Sekarang turun atas semua tangan yang sudah ditaruh di dada mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pertolongan, ada solusi, ada kemenangan, ada keajaiban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini lagi, nanti pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, haleluya, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu,
kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya kalau tubuh dan darah-Mu bersekutu dengan tubuh kami, berarti seluruh pribadi-Mu ada di dalam kami. Kami siap menyambutnya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, sebentar saudara akan dilayani. Kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya.